Lah, kemakmuran satu bangsa itu antara lain ditentukan pada kepatuhan pada hukum. Lah, hukum kita bukan untuk dipatuhi, tapi justru dieksploitasi, dimanipulasi. Prof, yang tadi Prof bilang soal kompetitif Otoritarisme. otoritarisme itu kalau di Indonesia itu dimulai sejak kapan? Kalau saya sebagai orang yang ngalamin presiden dari Pak Harto sampai Pak Prabowo sekarang, itu justru yang paling terasa, karena waktu Pak Harto saya masih kecil ya, itu di zaman Pak Jokowi. Karena pada zaman Pak Jokowi sih udah jadi wartawan, jadi jadi lebih kritis jadi ya, lebih, lebih kritis. lebih tahu, Lebih tahu. situasinya. Sebenarnya kalau pas di zaman Pak SBY itu semua lembaga sepertinya bekerja dengan sesuai dengan tupoksinya. Yeah. Kalau menurut Prof sendiri? Saya memberikan satu kerangka akademis. Ya. Saya kira pembaca akan amat sangat cerdas untuk mencerna tentang awal dan keberlangsungan otoritarisme yang kompetitif ini. Sebenarnya otoritarisme kompetitif itu dimulainya melalui mekanisme pemilu. Jadi pemilu itu adalah rute elektoral bagi keberlangsungan otoritarisme ketika pemilu dipakai sebagai satu senjata untuk pertama apa yang oleh Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai pembunuhan terhadap mutual toleration, toleransi timbal balik. Jadi secara elektoral, prosedural memang pemilu diselenggarakan, tetapi tidak ditumbuhkan satu mekanisme toleransi yang setara, yang timbal balik. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka yang bersama kekuasaan difasilitasi, diberikan privilege, sementara mereka yang tidak bersama kekuasaan, yang berada di kubu oposisi atau kubu seberang, itu mengalami proses intimidasi. Jadi mutual toleration itu tidak ditegakkan, padahal ini adalah aspek penting untuk menjaga demokrasi dan sekaligus aspek penting agar pemilu berjalan secara fairness itu sendiri. Yang kedua adalah apa yang disebut oleh Profesor Stephen Levitsky disebut institutional forbearance. Jadi kesabaran institusional, bahwa pemimpin itu harus menjiwai kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga-lembaga lain. Karena politik cawe-cawe ini merusak seluruh tatanan demokrasi, merusak independensi, merusak mekanisme check and balances, sehingga politik cawe-cawe itu tidak sesuai dengan apa yang Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai institutional forbearance, kesabaran institusional agar tidak intervensi terhadap lembaga-lembaga lain. Apakah Anda melihat pola itu di kepemimpinannya Pak Prabowo? Ini adalah sebenarnya keberlanjutan dari fase akhir pemerintahan sebelumnya. Ya, dan tampak sekali bahwa pertama hampir semua kelembagaan demokrasi mengalami satu kemacetan. Meskipun ada ya? Ada. Jadi semuanya ada? Secara formal ada. Sebut saja misalnya parlemen. Parlemen ada, bersidang, dan orangnya juga hadir di sana. Tapi kita tidak merasakan parlemen sebagai satu lembaga yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Yang sebenarnya lebih nyata di hadapan kita, parlemen tak lebih sebagai alat kekuasaan eksekutif untuk mempercepat proses legalisme otokratik itu sendiri tanpa partisipasi publik yang bermakna, yang produktif. Sehingga parlemen ya akhirnya tidak bisa diharapkan sebagai mekanisme untuk kontrol terhadap pemerintahan eksekutif.
Namanya aja udah Dewan Perwakilan Rakyat ya, Iya. harusnya. Nah itu Mbak Aya saya kira benar sekali ya. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat, jadi itu yang disebut oleh Profesor Almos sebagai apa yang sebenarnya terjadi pada otoritarisme itu the role of few in the name of many. Jadi pemerintahan segelintir orang yang diatasnamakan banyak orang. Seorang sejarawan otoritarisme namanya Ruth menyebutnya sebagai satu form of personalist rule. Jadi bentuk kepemimpinan personalis. Jadi transformasi negara yang diarsiteki oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai negara bersandar pada hukum itu justru mengalami satu kemunduran yang luar biasa karena hukum tidak ditegakkan untuk menegakkan keadilan, tapi justru hukum dipersenjatai oleh dan untuk kepentingan politik. Itu sebabnya kenapa terjadi apa yang disebut sebagai lost trust, kepercayaannya hilang. Bukan hanya dari kita masyarakat sipil, tapi terutama dari investor asing. Kepercayaan hilang yang lost trust ini tercermin pada rendahnya investasi asing ke kita. Mereka lebih memilih misalnya ke Vietnam yang lebih punya kepatuhan pada hukum, kepastian hukum. Meskipun mereka komunis ya, doesn't matter. Yeah, doesn't matter. Nah, dan kita akhirnya merasakan bahwa di mata dunia internasional masalah hukum ini menjadi masalah yang menjadi momok yang menakutkan. Dan saya tidak melihat bahwa para pemimpin kita itu punya kesadaran bahwa kepatuhan pada hukum itu adalah kunci bagi kemakmuran satu bangsa. Para pemimpin hanya berpikir secara tradisional bahwa kemakmuran satu bangsa itu melalui sumber kekayaan alam. Padahal menurut Bank Dunia dalam satu rilis yang cukup menarik, Where is the Wealth of Nation, di mana letak kemakmuran satu bangsa, Bank Dunia itu hanya mencatat hanya 23% kontribusi dari sumber kekayaan alam bagi kemakmuran satu bangsa. 23% ya? 23%. Sisanya berasal dari? Sisanya justru yang terbesar itu adalah kepatuhan pada hukum yang menempati 44% Wow. bagi kemakmuran satu bangsa. Lah, kemakmuran satu bangsa itu antara lain ditentukan pada kepatuhan pada hukum. Lah, hukum kita bukan untuk dipatuhi, tapi justru dieksploitasi, dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga di sana sini ketika ada orang bermasalah secara hukum, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena kita tidak punya role game, permainan yang setara, yang adil, yang dimana kita bisa mengikuti aturan itu sebagai satu panduan untuk mencari keadilan. Jadi